Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana cara mewujudkan kehidupan yang Anda impikan? Adakah hal mistis atau semacamnya yang dapat membuka semua tantangan kehidupan saat kita memulai eksplorasi ini? Ingatlah bahwa transformasi atau perubahan sejati mekar ketika kita meningkatkan frekuensi kita sendiri, beresonansi dengan keadaan yang harmonis dengan apa yang Anda inginkan, atau dengan kata lain, hidup dengan frekuensi getaran yang sama dengan frekuensi dimensi kehidupan yang ingin kita jalani. Seperti kata-kata dalam kalimat Einstein yang dalam, sebuah masalah tidak dapat diselesaikan pada tingkat di mana itu dibuat, tetapi Anda harus sampai pada tingkat yang berbeda di mana solusinya terletak. Bayangkan perubahan ini sebagai peningkatan frekuensi radio internal kita, mirip dengan panjang gelombang yang lebih tinggi. Inilah yang kita sebut channeling. Channeling adalah sebuah saluran menuju alam gaib, di mana informasi mengalir dengan mudah yang melampaui batas pikiran kita yang sadar. Ini seperti mengakses kebijaksanaan kosmik, mengakses eksistensi semesta yang kita inginkan untuk hidup di dalamnya. Dan ini adalah suatu petunjuk yang melampaui pemahaman biasa kita. Bayangkan pikiran Anda seperti penerima radio yang dapat mengakses beberapa stasiun. Jadi, ketika kita melakukan channeling, frekuensi mental kita berubah. Dalam keadaan ini, kita memasuki frekuensi gamma yang beresonansi pada ritme unik 40 hingga 100 siklus per detik. Dalam keadaan ini, pergeseran ini mirip dengan memasuki dimensi baru, di mana wawasan dan solusi mendalam menunggu panggilan kita. Sama seperti Anda mengubah frekuensi di radio Anda untuk mendapatkan sinyal yang lebih jelas. Channeling melibatkan penyesuaian frekuensi mental untuk beresonansi dengan wawasan alam semesta. Ini memungkinkan kita untuk melampaui fasilitas pemecahan masalah normal kita dan memasuki dimensi di mana solusi berkembang dengan berlimpah. Jadi, channeling adalah proses untuk menyelaraskan diri kita dengan frekuensi yang lebih tinggi, yang memungkinkan simfoni alam semesta untuk beresonansi dengan keinginan dan niat kita. Tetapi perlu diingat bahwa channeling tidak terbatas oleh waktu atau ruang. Ini adalah seni yang abadi yang menjembatani kesenjangan antara yang diketahui dan yang misterius. Bayangkan keadaan di mana waktu sesaat terhenti dan dunia di sekitar Anda tampak menghilang. Keadaan ini ada di dalam kita, dikenal sebagai keadaan gamma. Keadaan ini dapat diakses melalui kegiatan yang kita cintai, atau meditasi yang mendalam, atau perenungan diri yang mendalam. Dalam keadaan ini, yang biasa berlalu begitu saja, hanya meninggalkan getaran yang hidup yang menghubungkan kita dengan wawasan yang mendalam. Saat kita memulai perjalanan ini, ingat prinsip mendasar ini. Segalanya tentang resonansi. Pikirkan resonansi sebagai simfoni frekuensi yang hanya beresonansi dengan nada yang terkait dengan apa yang ada di dalam frekuensi itu. Saat kita beroperasi di dalam keadaan gamma, frekuensi kita beresonansi dan penyetelan unik pada tingkat tertentu. Penyetelan ini memicu fenomena tarik-menarik terhadap informasi yang sesuai dengan frekuensi yang tinggi ini. Sama seperti kita menyetel radio ke stasiun tertentu. Pikiran kita menyetel pada frekuensi yang kompatibel dengan keadaan kita. Pikirkan ini sebagai bagian tarian getaran. Setiap langkah yang Anda ambil adalah nada dalam koreografi kosmik ini. Jadi, meningkatkan getaran Anda melibatkan penyelarasan pikiran, perasaan, dan aspirasi Anda dengan ritme harmoni alam semesta yang ada di frekuensi itu. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda pikirkan atau rasakan, tetapi juga tentang bagaimana Anda menjalani hidup dan mengikuti hasrat sejati Anda. Sekarang, mari kita menjelajahi lebih ke dalam sumber kebijaksanaan. Mari kita pertimbangkan sumber yang tak terlihat, sebuah tempat penyimpanan panduan yang mengalir dari kecerdasan yang lebih tinggi, kecerdasan yang begitu dalam, sehingga sering disebut sebagai kesadaran ilahi. Mereka yang selaras dengan sumber ini mengenali kekuatan luar biasa yang disebut niat. Seolah-olah alam semesta terbuat dari benang yang dijalin oleh niat, menciptakan eksistensi yang menghubungkan segala sesuatu. Setiap atom, setiap detak jantung, setiap bintang, semuanya dijalin menjadi kain rumit ini melalui niat.
Konsep ini memberikan kita sekilas pada kekuatan tak terlihat yang membentuk realitas kita, sekilas pada desain mendalam yang mendasari alam semesta kita. Sepanjang sejarah, makhluk bijak dan mentor terkemuka di seluruh dunia telah mengabdikan diri mereka tidak hanya untuk memahami dan menjelaskan koneksi mendalam ini, tetapi juga untuk membersihkannya dari dampak perhatian biasa dalam kehidupan. Eksistensi alam semesta yang tak terbatas telah dijalin dengan sangat hati-hati. Setiap benang eksistensi, termasuk Anda, dengan penuh niat. Setiap pohon yang bergoyang, setiap gunung, semuanya yang mempercantik dunia kita dipancarkan dari sumber tunggal, sumber niat. Kita secara bawaan alami terhubung dengan itu. Pertanyaannya adalah, seberapa harmonis resonansi Anda? Semakin Anda akan mampu menggunakan kemampuan dari medan kuantum ini. Bayangkan ini sebagai tarian kosmik, simfoni eksistensi kemungkinan yang tak terbatas. Ketika dalam harmoni dengan sumber niat, Anda menggunakan kekuatannya. Anda menjadi wadah untuk mujizat, menjadi saluran penyembuhan, dan penarik kelimpahan yang selama ini Anda cari. Orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat muncul dalam hidup Anda, dimanifestasikan oleh sumber universal, dari mana semua makhluk dan semua hal muncul. Pikirkan sumber ini sebagai tempat kelahiran bintang, asal-usul galaksi, dan pangkuan semua kehidupan. Sumber universal ini mengatur aliran peristiwa, membimbingnya ke dalam penyejajaran yang sempurna. Hari ini, perjalanan kita mengundang kita untuk menjelajahi seni merangkul kembali ikatan kita dengan niat. Bayangkan, cara kita mempersepsikan dunia dapat membentuk apa yang dunia itu menjadi. Einstein, ilmuwan yang cemerlang, pernah merenungkan bahwa keputusan terpenting yang kita buat dalam hidup berkisar pada satu pertanyaan. Apakah saya hidup di alam semesta yang bersahabat atau bermusuhan? Dengan cara ini, kita bisa mengatakan bahwa jika perspektif Anda penuh kemarahan, permusuhan, dan kebencian, Anda mungkin akan menciptakan persis itu dalam realitas Anda. Ini adalah pemikiran mendalam dari pikiran ilmiah yang besar. Yang menarik adalah bahwa ketika Anda mengubah perspektif Anda, realitas itu sendiri berubah. Namun, di tengah-tengah tantangan adalah umum terjadi mencari solusi secara eksternal, padahal jawaban seringkali berada di dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya, menghubungkan diri dengan sumber niat menjadi sangat penting. Ini adalah tentang kesiapan Anda untuk menjaga koneksi itu tetap utuh, tidak terganggu oleh karat, atau di mana waktu bisa merusaknya. Bayangkan niat sebagai sungai yang mengalir di dalam diri Anda, aliran potensi murni. Peran Anda adalah menjaga sungai itu tetap jernih, memungkinkan air niat mengalir dengan bebas. Ini bukan tentang menciptakan atau membangun, tetapi tentang mengizinkan, menghilangkan puing-puing yang menghalangi aliran sungai. Anda hanya perlu menjadi pelindung dari aliran ini, menjaganya dengan cermat agar tetap bersih. Ketika Anda mencapai ini, rintangan, dilema, dan konflik yang dulu tampaknya tak teratasi akan berubah. Kemudian ingatlah, solusinya tidak berada di luar, tetapi di dalam, dan menunggu untuk ditemukan oleh Anda sendiri. Ini bukan tentang berfokus pada titik eksternal, tetapi pada inti yang intim yang ada di dalam Anda. Inilah tempat perhatian subjektif masuk. Jadi, mari kita lukis konsep ini dalam garis besar. Bayangkan dua jalur yang berbeda. Satu mengarah keluar, dan yang lainnya mengarah ke dalam. Jalur perhatian objektif melihat dunia melalui lensa eksternal, sementara jalur perhatian subjektif melihat ke dalam, ke kedalaman diri Anda, di mana niat dan keinginan berada. Inti perbedaan ini ada di tangan Anda. Karena kekuatan untuk membentuk masa depan Anda berada dalam pelukan perhatian subjektif. Pertimbangkan imajinasi Anda sebagai kanvas. Setiap sapuan kuas melukis hiasan realitas Anda. Kanvas atau imajinasi ini merespons sentuhan Anda yang mencerminkan gambar yang Anda ciptakan dan mencoba memahami perhatian subjektif. Pemahaman mendasar bahwa Anda dan hanya Anda yang adalah penulis dari keinginan Anda. Tetapkan dengan kokoh dalam imajinasi Anda, dan jangan biarkan pendapat dari luar mengalihkan arah Anda. Tetaplah tegas, dan jangan terpengaruh oleh pernyataan tentang mustahil, biaya, atau skeptisisme. Pikirkan niat Anda seperti bintang-bintang di langit malam.
Tidak peduli seberapa samar atau jauh tampaknya, mereka tetap memiliki kegemilangan yang tak tergoyahkan. Suara-suara eksternal mungkin menciptakan bayangan, tetapi konstelasi batin Anda tetap konstan. Ada pola pikir yang membentuk cara kita melihat diri kita sendiri, orang lain, dan alam semesta ini. Pola pikir ini dikenal sebagai ego. Ini berbisik bahwa identitas Anda bergantung pada milik Anda, tindakan, dan pendapat orang lain, dan membuat Anda percaya bahwa Anda terpisah dari semua orang, dan bahkan dari yang ilahi. Kebanyakan dari kita tumbuh dengan gagasan bahwa nilai kita terkait dengan apa yang kita capai, atau bagaimana orang lain melihat kita. Tetapi ada perubahan yang bisa kita lakukan. Kita bisa dengan sadar membentuk kembali pikiran kita, bukan menyerah pada pikiran seperti, saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu, atau ini di luar kendali saya, tapi dengan merangkul paradigma kemungkinan. Ini tidak berarti penyembuhan instan atau hilangnya ketidaknyamanan, tetapi mengundang pola pikir alternatif. Ini seperti menyiapkan panggung untuk setiap jenis pertunjukan yang berbeda. Pendekatan yang mengatakan, dengan yang ilahi, semua kemungkinan muncul. Perubahan ini bukan tentang solusi ajaib, tetapi tentang menyelaraskan landscape mental Anda kembali kepada yang semula yang tanpa batas. Tentang mentransformasi atau merubah keterbatasan menjadi potensi yang tak terbatas. Keyakinan yang tetap menjadi kanvas yang luas. Perubahan pola pikir ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda, setiap pengalaman, dan setiap tantangan. Transisi ini adalah jalan yang membuka pintu, mengungkapkan perspektif yang sebelumnya terhalangi oleh bayangan ego. Ini adalah pergeseran mental yang mendorong Anda menuju aspirasi Anda. Pikirkan ini sebagai tarian antara pikiran sadar Anda dan irama alam semesta. Bayangkan dunia di mana kemungkinan melimpah, di mana mencapai wilayah seperti itu menjadi salah satu pengalaman yang paling luar biasa yang bisa Anda miliki. Ini adalah pola pikir yang saya usahakan untuk terwujud, sebuah praktik yang dalam, tantangan kehidupan yang tetap kokoh, baik itu krisis keluarga atau gejolak keuangan, pendekatan tetap sama. Daripada menyerah pada kekhawatiran atau keputusasaan, kita dapat merawat pikiran, afirmasi yang menggema, yang berbisik, saya bisa mengemudi dengan cermat. Ada solusi di luar jangkauan peningkatan saya. Meskipun saya mungkin tidak melihat jalan, saya fokus pada potensi. Ini adalah prinsip berpikir kemungkinan. Mengharmonisasikan pikiran Anda dengan beragam potensi yang tak terbatas. Ini bukan tentang menolak tantangan, tetapi tentang menghadapinya dengan perspektif yang bergetar dengan penuh harapan. Tentang merangkul gagasan bahwa dalam setiap rintangan terdapat pintu rahasia menuju pertumbuhan. Selain berpikir tentang kemungkinan, Anda perlu berada dalam keselarasan. Bayangkan setiap alasan sebagai pemutusan dari sebuah ketidakharmonisan antara inti Anda dan sumber Anda. Tetapi Anda lahir ke dunia ini dari dunia harmoni yang murni, tempat keselarasan yang tak ternoda. Mengapa dalam pencarian pemahaman kita harus menunggu sampai napas terakhir kita untuk memulihkan koneksi ini? Kata-kata Einstein bergema di sini. Saya ingin belajar berpikir seperti Tuhan berpikir. Konsepnya adalah keselarasan, mengadopsi pola pikir yang ilahi, menyelaraskan simfoni mental Anda dengan melodi kosmis penciptaan. Sumber ini bisa disebut Tuhan, pikiran ilahi, atau nama lain yang Anda pilih. Ini tidak menerima alasan, tidak mengungkapkan kelelahan atau batasan, tetapi meluas dengan kasih, kesabaran, dan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam kemungkinan. Oleh karena itu, untuk mencapai wilayah ini, kita harus mencerminkan pola pikir ilahi ini, bukan terlibat dalam perlawanan, melainkan menerima dengan penuh kesabaran, seperti sungai yang berbelok sesuai dengan tanah. Saat kita semakin mendalam, ingat ini, prinsip-prinsip ini bukan sekedar konsep, tapi mereka adalah pintu menuju perubahan mendalam. Mereka mengajak kita untuk membayangkan dunia di mana tantangan hanya adalah batu loncatan, di mana landscape batin kita selaras dengan irama universal. Ingatlah untuk tidak membiarkan pendapat orang lain mendikte apa yang mungkin bagi Anda. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersamaku. Jika video ini mengena di hati Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Bagikan video ini kepada orang lain, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini.
Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah, berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan saya. Jagalah diri Anda. Sampai jumpa lagi. Salam.